Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Disti Alfarisa, NIM 1914311042. Saya mahasiswa Teknik Informatika Pagi semester 5 dari Universitas Bayangkara Surabaya. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester mata kuliah komputer forensik. Ya. Pembahasan presentasi kali ini ada 3, yaitu yang pertama pemahaman komputer forensik, yang kedua persiapan menjadi ahli forensik, yang ketiga pengetahuan mengenai tools komputer forensik. Yang pertama, komputer forensik. Pengertian komputer forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi dari komputer yang divalidasi menurut dengan metode di pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Tujuan dari komputer forensik adalah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Nah, biasanya ini meliputi komputer, embedded system atau perangkat digital dengan daya komputasi dasar dan memori onboard, dan statis memori seperti pen drive USB. Forensik komputer dapat menangani berbagai informasi, mulai dari log seperti sejarah internet atau histori internet, melalui file yang sebenarnya di drive. Kemudian tahapan komputer forensik. Di sini ada 4, yaitu pengumpulan data, pengujian, analisis, dan dokumentasi dan laporan. Pengumpulan data yang tujuannya yaitu mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik. Kemudian pengujian. Pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data, seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasi file, pemeriksaan pemetaan data, mengekstrak file, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis. Analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan, seperti mengidentifikasi user atau pengguna yang terlibat secara tak langsung, lalu lokasi, kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Kemudian dokumentasi dan laporan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dokumentasi dan laporan itu ada 3. Yang pertama, penjelasan alternatif. Seorang analis pada dasarnya harus mampu menggunakan pendekatan yang berupa metode untuk menyetujui ataupun menolak setiap penjelasan dari sebuah kasus atau perkara yang diajukan. Kedua, pertimbangan penilik, yaitu menyediakan data atau informasi kepada audiens yang sangat berguna dan diperlukan. Dalam sebuah kasus yang melibatkan sejumlah aturan, sangat dibutuhkan laporan yang spesifik berkaitan dengan informasi data yang sedang dikumpulkan. Selain itu, juga sangat dibutuhkan kopian dari setiap fakta yang telah diperoleh, karena ini dapat menjadikan pertimbangan yang sangat beralasan. Yang ketiga, actionable information.
merupakan sebuah proses dokumentasi dan laporan yang mencakup tentang identifikasi actionable information yang diperoleh dari sekumpulan jumlah data yang terdahulu. Dengan bantuan sejumlah data tersebut, maka kita dapat memperoleh dan mengambil informasi data yang terbaru. Dan jenis komputer forensik. Di sini saya mengambil 4 contoh saja. Yang pertama, disk forensik, yang kedua, database forensik, yang ketiga, malware forensik, yang keempat, memori forensik. Disk forensik berkaitan dengan mengekstraksi data dari media penyimpanan dengan mencari file yang aktif, dimodifikasi, atau dihapus. Kemudian, database forensik. Database forensik adalah cabang forensik digital yang berkaitan dengan studi dan pemeriksaan database dan metadata yang terkait. Yang ketiga, malware forensik. Malware forensik ini menangani identifikasi kode yang berbahaya untuk mempelajari muatannya, virus, worm, dan lain-lain. Yang keempat, memori forensik. Memori forensik ini berkaitan dengan pengumpulan data dari memori sistem, register atau registry system, cache, dan RAM dalam bentuk mentah dan kemudian mengukir data dari raw dump. Ada fungsi komputer forensik. Yang pertama yaitu untuk membantu memulihkan atau merecovery, kemudian menganalisa dan mepresentasikan materi atau entitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud. Kemudian, adapun aktivitas forensik komputer biasanya dilakukan dalam 2 konteks utama. Yang pertama adalah konteks terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan data berisi seluruh rekaman detail mengenai aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah pengumpulan data yang ditujukan khusus dalam konteks adanya suatu tindakan kejahatan berbasis teknologi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu ahli forensik. Yaitu ahli forensik adalah seorang ahli yang memberikan keterangan untuk memperjelas suatu perkara di persidangan berdasarkan dengan bukti yang telah dianalisa sebelumnya. Karakteristik untuk menjadi seorang ahli forensik yaitu harus inovatif dan komunikatif. Inovatif dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik, serta memiliki kemampuan verbal dan oral yang baik. Yang kedua, objektif dan tidak bias. Harus fair dalam penyidikan dengan fakta yang akurat dan lengkap dengan menggunakan penalaran logika yang tepat. Yang ketiga, keyakinan. Meyakinkan setiap tindakan dan keputusan agar mencukupi untuk kesaksian di pengadilan. Kemudian, persiapan yang diperlukan untuk menjadi seorang ahli forensik. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama, pendidikan, sertifikasi, dan pengetahuan. Yang pertama, pendidikan, yaitu mempelajari keahlian forensik secara mendalam mengenai hukum, komputer, dan prosedur legal dalam suatu pengadilan. Yang kedua, sertifikasi, memberikan kepercayaan untuk membuat keputusan dan mengetahui keputusan yang tepat.
Jadi setelah kita pendidikan, kita perlu melakukan satu uji sertifikasi yang menyatakan bahwa kita sudah memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi seorang ahli forensik. Nah, setelah kita melakukan uji sertifikasi, maka kemampuan kita akan diakui oleh suatu lembaga bahwa kita sudah siap dan sudah memiliki ilmu yang bagus untuk menjadi seorang ahli forensik yang profesional. Kemudian yang ketiga ini pengetahuan merupakan hal yang mendasar yang harus dimiliki seorang ahli forensik, yaitu mengerti dan memahami tentang dasar hardware dan sistem operasi pada tools forensik. Jadi kita juga harus mengerti hal-hal paling mendasar dari bagian pekerjaan seorang ahli forensik, yaitu mengenai sistem operasi pada komputer dan benda digital lainnya. Sehingga kita juga bisa memahami tools-tools apa yang perlu digunakan untuk memecahkan suatu kasus tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tools forensik. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk tools forensik. Yang pertama yaitu tools yang digunakan oleh ahli forensik harus bekerja dengan baik dan tidak mengubah data sekalipun. Yang kedua, tools kit untuk pengujian forensik memungkinkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, ahli hukum percaya bit lebih mudah dipalsukan daripada kertas. Maka aturan utamanya adalah preserve dan examine. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh tools forensik. Yang pertama ini tools folder to ISO. Folder to ISO ini merupakan tools untuk membuat file dengan ekstensi .iso dari suatu folder. Tools ini bersifat portable sehingga bisa digunakan melalui USB. Fungsi tools ini sendiri yaitu untuk menggandakan file atau barang bukti yang ada pada desktop. Kemudian ada web browser passview, adalah password recovery tools yang dapat melihat username dan password yang disimpan pada semua browser seperti Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera Mini, Google Chrome, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada MD5 dan SHA-1 checksum utility, adalah portable tools yang menghasilkan dan memverifikasi hash kriptografi MD5 dan SHA-1. Fungsi hash biasanya digunakan untuk menjaga terhadap perubahan berbahaya untuk data yang dilindungi dalam berbagai macam aplikasi perangkat lunak seperti internet dan keamanan, termasuk digital signature dan berbentuk lain dari autentifikasi. Selanjutnya ada FTK Imager. FTK Imager adalah sebuah tools untuk melakukan preview dan pembuatan image yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengujian barang bukti digital. FTK Imager juga dapat melakukan perfect copy atau image forensik tanpa merubah data atau metadata dari bukti aslinya. Kemudian ada EnCase dan PRAT. EnCase forensik adalah sebuah software standar industri dalam teknologi komputer penyelidikan forensik. Fungsinya untuk menganalisa barang bukti dan mampu melakukan investigasi skala besar dan kompleks dari awal hingga akhir. Sedangkan PRAT merupakan software untuk melakukan analisis dan rekonstruksi suara secara fleksibel.
SPRAT dapat digunakan untuk melakukan banyak hal mulai dari analisis spektrogram hingga rekonstruksi seperti add, cut, dan lain-lain dari suara itu sendiri dan membuat diagram atau gambar yang dapat digunakan atau disertakan pada karya ilmiah. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.